Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah Masjid Jami Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da maghrib malam Ahad kita membuka kitab hadis atau kitab fiqih Al-Muwatta' lil Imam Malik. Meskipun ini adalah mazhab Imam Malik, namun tetap kita komparatifkan mazhabul arba'ah, fikih 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun kita tetap memakai kawaid dan manhaj mazhab imamuna al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran, suratul Fatihah. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in, wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, wali abaina wali ummahatina wali jaddina wali jaddatina wali asyatidina wali muallimina wali masyayikhina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil muallif kitab al-Muwatta' lil Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, wa bi riwayatin Yahya bin Katsir al-Laitsi al-Andalusi, wa nafa'ana bihima wal muslimina bi ulumihima wa bi ulumin jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula nikmat kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula ya Allah, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang ikut berjihad, membantu berjihad di dalam dakwah kami ini ya Allah. Tinggikan derajat mereka dunia dan akhirat bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sudah sampai kepada hadis yang ke-509, 510 akan datang. Kalau di kitab yang dipegang jemaah mungkin kurang sedikit aja. Kita masuk babun nahi 'anis salat ba'da subhi wa ba'da al-'asri, yaitu bab tentang larangan salat setelah subuh dan setelah asyar. Tapi kita ulang sedikit hadis sebelumnya. Kenapa kita ulang sedikit? Kita khawatir mana tahu belum terbaca, walaupun sudah kita baca. Karena kitab kita ini kita mengambil keberkahan karya kumpulan Al-Imam Malik ini lebih daripada 1200 tahun. Dan ini kitab bisa dikatakan dasar dari seluruh kitab-kitab hadis yang ada sekarang. Sanadnya ini seluruh mazhab, seluruh
perawi-perawi yang paling sahih, kita katakanlah Imam Bukhari, pasti mereka sanadnya tetap bersambung kepada ini. Jadi jangan sampai kitab ini, khususnya bagi saya, jangan sampai ada satu hadis yang tak terbaca. Nah itu dia, jangan sampai ada satu hadis pun yang tak terbaca. Jadi kita sudah sampai halaman 500 lebih ini, insya Allah semuanya sudah kita baca. Jadi mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Kita sedikit ulang hadis yang lalu, yaitu tentang masalah, kalau di atasnya Kitabul Quran ya. Judulnya adalah Babul Amal fi Du'a, bab tentang apa saja perkara yang dilakukan di dalam berdoa. Yang terakhir, wa haddatsani an Malik, diceritakan kepadaku dari Malik annahu balaghahu, sesungguhnya disampaikan kepada beliau, anna Abu Darda, sesungguhnya Abu Darda, kana yaqum min jawfil lail, beliau setiap bangun di tengah malam, fayaqul, berdoa. Apa doanya? Namatil uyun, ya Tuhan, Engkaulah yang menidurkan seluruh mata manusia. Bukan hanya manusia ya. Namatil uyun, yang memejamkan seluruh mata, apa saja. Yang mungkin hewan juga ada terpejam matanya, ada untuk istirahat. Tapi yang masuk di sini adalah kita orang yang beriman memuji Allah, Allah yang maha menidurkan seluruh mata. Wa gharatin nujum, ya Tuhan, Engkaulah yang menenggelamkan cahaya bintang. Wa antal hayyul qayyum, dan Engkaulah yang maha hidup, tak pernah mati. Qayyum, yang terus berdiri tegak, yang terus kekal dan abadi, yang terus melihat seluruh makhluk yang Kau ciptakan. Jadi zikir-zikir di antara doa-doa kita itu adalah zikir yang sangat baik, itu adalah Asmaul Husna. Tapi kalau secara universal, zikir yang paling tinggi martabatnya adalah Al-Quran. Jadi zikir yang paling tinggi adalah membaca Al-Quran. Namun setelah itu pecahannya adalah, kalau ada selawat, kalau ada zikir-zikir tertentu, doa-doa tertentu, maka doa dan zikir yang martabatnya tinggi adalah kita menyebut asma Allah. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, kita disuruh berdoa dengan menyebut asma Allah, nama-nama Allah. Itu ya Hayyu ya Qayyum, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Terus setiap kita sebut nama Allah, kita silahkan niat apa saja. Ya Razzaq, wahai Tuhan, wahai ya Allah, Engkaulah yang maha memberikan rezeki, murahkan rezekiku ya Tuhan. Ya Fattah, ya Allah, Engkaulah yang maha membuka kesulitan, membuka kesusahan, membuka hati kami yang keras, membuka jalan keluar apa saja, dari yang paling terkecil sampai yang paling besar. Makanya bagus kita zikir, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, wahai Tuhan yang maha mengetahui, yang maha mengetahui. Engkaulah yang mengetahui seluruh cacat aib diriku ya Allah. Ampunkan dosa-dosaku ya Tuhan. Engkaulah yang maha mengetahui bagaimana gundahnya hatiku ya Allah. Mungkin belum kawin atau ingin kawin lagi.
Iya. Ya Allah, kalau memang itu yang terbaik untukku ya Tuhan, berikan aku pasangan yang terbaik. Iya. Tapi jangan kuat-kuat, nanti dengan istri wah ngamuk dia. Ini apanya suami itu? Berzikir rajin kali berzikir tengah malam. Ternyata mau minta tambah istri gitu. Wah, ini bahaya. Makanya ada ibu-ibu, Ustaz, apa sih zikirnya, doanya supaya suami kita nggak selingkuh katanya. Wah, saya bilang Bu, banyak doanya. Ibu berzikir saja, niatkan ya Allah, jadikanlah suamiku ini yang pertama, yang terakhir, dan dia hanya mencintai diriku seorang. Perbanyak zikir. Ditanyanya lagi, Ustaz, bagaimana kalau suami saya berzikir juga katanya. Saya berzikir supaya dia jangan kawin lagi, tapi dia berzikir mau kawin lagi. Saya katakan, ibu intip, lihat suami ibu zikirnya berapa. Kalau dia 1000, ibu bikin 2000. Wah, kalau itu repot. Jadi ibu tambah lagi amalan. Apa itu? Sedekah. Ih, tapi suami saya Ustaz rajin juga sedekah, saya takut niatnya mau kawin juga itu. Udah, yang terakhir gini. Setiap habis salat, ini soalnya ada ibu-ibu ini. Setiap habis salat, setiap setelah mengucap Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, kalau kita sholat maghrib, sampaikan aku maghrib yang akan datang. Insya Allah suami ibu tidak akan nikah lagi, kecuali ibu lah seorang. Itu dia ya diantaranya. Tapi tergantung niatnya, ya. Jadi ini pentingnya Asmaul Husna itu banyak. Kita mau niat apa saja, cuman jangan semata-mata karena dunia. Jadikanlah seluruh wirid dan zikir itu jadi wirid kita. Jadi istiqomah. Niatkan takarub kepada Allah. Nanti apa saja yang terdetak di hati kita, tak perlu kita minta, Allah akan kabulkan. Itu dia ya. Itu keagungan daripada wirid. Makanya hizib atau mudaraj atau apa saja, kalau dia tidak didawamkan maka dia tak jadi wirid. Maka nur badan kita lemah, cahaya ruh kita rendah, sehingga Allah dan para malaikatnya pun sebagaimana dalam Al-Quran, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamu wa 'adda lahu ajran karima. Wahai orang yang beriman, berzikirlah engkau sebanyak-banyaknya, baik pagi, siang, petang maupun malam. Huwallazi yusalli 'alaikum wa Allah dan para malaikat berselawat kepada kita. Apa selawat Allah? Allah ampunkan dosa kita, Allah tinggikan derajat kita. Apa selawat malaikat untuk kita? Karena kita banyak zikir. Apa yang kita niatkan, Allah akan berikan. Dibantu dengan malaikat, didoakan malaikat, ya Allah hambamu ni selalu ta'lim ya Tuhan, nampaknya susah kali dia ya Allah, banyak kali penyakitnya, sembuhkan sakitnya, banyak kali hutangnya, mudahkan dirinya untuk membayar hutangnya. Ya Allah, kayaknya hambamu ini kepingin kaya, kayakan dia, kata malaikat. Tapi Allah katakan, wahai malaikatku, kalau aku kayakan dia, kayaknya nggak mau taklim lagi nanti. Wah, ini makanya jangan heran malaikat itu pernah nangis, Pak. Ada dalam sebuah hadis di dalam sebuah kitab seorang sufi yang sangat terkenal.
Beliau mengangkat hadis ini intinya adalah ada seorang hamba yang soleh, selalu berdoa, merintih, menangis, meminta kepada Allah, tapi tetap yang dipintanya itu tak dapat. Ya Allah, bukakanlah pintu jalan keluar hidupku. Setiap dia meminta kepada Allah, apa yang dia pinta belum dia dapat. Dia pulang dari masjid, bertambah cobaannya, tapi dia istiqomah, terus sholat, terus sabar. Dia terus berdoa sambil merintih, menangis tengah malam, sampai malaikat pun ikut membantu mendoakannya. Malaikat pun menangis. Jadi jangan heran kalau malaikat itu pun bisa menangis walaupun gak ada nafsunya. Sebagaimana malaikat juga pernah berdoa, sebagaimana Rasulullah pernah dilempari di negeri Taif. Beliau juga sedih. Jadi malaikat juga bisa sedih. Akhirnya malaikat berdoa, ya Allah, iqdi hajatihi ya Tuhan, terimalah hajatnya ya Allah. Aku lihat dia pagi sore siang malam istiqomah, dihina orang dia sabar, dia miskin dia sabar, dia sakit dia sabar ya Allah. Tetesan air matanya sampai kering, dia meminta hajatnya ya Allah. Tapi dia juga ternyata belum tercapai apa yang dia inginkan. Menangis malaikat. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, ana uhibbu sauti abdi. Aku lebih cinta rintihannya ketimbang apa yang dia pinta. Terkejut malaikat. Subhanallah. Ternyata rintihannya itu lebih Allah cintai daripada apa yang dia pinta. Wahai malaikatku, kata Allah, percayalah apa yang dia pinta tak akan ada yang sia-sia. Memang dia minta uang, tapi uang belum datang. Ku ganti dengan kesehatan, ku ganti derajatnya lebih tinggi, ku ganti keluarganya terlindungi dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia dan akhirat dan sebagainya. Mungkin anaknya kuliah jauh di sana, susah, banyak orang yang membantunya dan sebagainya. Jadi kemarin sudah sampai kita ya, bahwasanya doa itu ada 3 ya. Ada yang disegerakan, ada yang langsung diijabah, ada yang Allah tunda di dunia dan di akhirat, tapi ada juga bisa jadi kifarat, menghapuskan dosa kita. Nah, jadi jangan pernah berputus asa, itu dia ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita masuk bab nahi 'anil salat, bab larangan salat setelah subuh dan setelah asar. Hadatsani Yahya an Malik an Zaid bin Aslam, diceritakan kepadaku oleh Yahya dari Malik an Zaid, dari Zaid anak Aslam an Atha, dari Atha bin Yasar anak Yasar an Abdullah as-Sunabihi, bersumber daripada Abdullah as-Sunabihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna samsa tatlu'u, sesungguhnya matahari itu ketika dia terbit, wa ma'aha qarnus syaitan, bersamaan dengan tanduknya syaitan. Jadi tanduk syaitan itu keluar bersamaan dengan terbitnya matahari. Fa idza irtafa'at faraqaha, ketika dia sudah mulai tergelincir naik, faraqaha, terpisah, hilanglah tanduk itu. Cuma idza istawat qaranaha, tapi ketika dia mulai tergelincir, mulai istawat, artinya menjelang zuhur itu ya, mulai sama bayang-bayang itu, artinya mulai tergelincir ya. Jadi kalau tadi mulai naik, ini mulai tergelincir, artinya mulai menjelang zuhur. Qaranaha, bersatu lagi tadi. Fa idza zalat faraqaha, apabila sudah hilang tergelincir matahari, masuk zuhur maksudnya, maka tanduk tadi pun hilang juga. Fa idza danat lil ghurub qaranaha, maka apabila sudah mulai maghrib, danat itu artinya ke bawah, rendah, cahaya matahari mulai tenggelam, qaranaha, tanduk setan tadi pun keluar. Fa idza gharabat, apabila ketika tenggelam, faraqaha, maksudnya waktu maghrib,
maka tanduk syaitan itu pun hilang. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shalah fi tilka sa'at. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat pada waktu-waktu itu. Itu ya. Jadi ketika ba'da subuh itu diharamkan salat-salat sunnah. Artinya sih salat-salat sunnah ya. Makanya waktu sholat duha itu batasnya sampai kapan? Nisfu sa'ah sebelum sholat zuhur, setengah jam sebelum sholat zuhur, atau seperempat maksimal kali itu. Karena dia kalau sudah lewat seperempat sebelum zuhur itu sudah mulai tergelincir ya. Jadi ketika mau masuk zuhur itu tidak boleh kita sholat sunnah, diharamkan. Begitu juga ba'da asar. Maka waktu-waktu itulah makhluk Allah yang Allah ciptakan, syaitan itu keluar tanduknya. Jadi ketika ada orang beribadah, memperbanyak ibadah ketika itu, yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah, maka tak baik. Ini filosofisnya ini luas, interpretasinya ini banyak sekali, hikmahnya yang perlu diambil. Artinya Allah tuh nggak suka kita beribadah itu ketika makhluknya yang jahat itu bersamaan keluarnya, bersamaan mereka membanggakan dirinya. Apatah lagi kita habis sholat ke dukun, apalagi kita sholat tidak punya adab. Bagaimana sholat nggak punya adab? Kita sholat dilangkahin, dilewatin tanpa ada sutrah. Kita sholat di depannya binatang, kita sholat di depannya patung, kita sholat di depannya api. Kita habis sholat kita berbuat maksiat, habis salat kita berbuat musyrik. Jadi makhluk Allah saja, setan itu ketika bangga dengan dirinya pada waktu-waktu tertentu, waktu itu saja Allah tak suka hambanya salat, menyembahnya. Kalau bisa jangan sama. Ketika ada waktu-waktu di mana makhluk jahat bersenang-senang, kamu jangan menyembah aku. Tapi sholat sunnah, kalau sholat wajib lain. Artinya begitu juga kita, jangan sampai sholat di tempat kotoran, jangan sampai kita sholat di tempat-tempat yang tidak baik, jangan sampai juga kita membangga-banggakan tempat sesembahan orang lain. Kita bangga foto gitu, di belakangnya apa? Panorama patung, tapi patungnya sesembahan. Jadi ini udah pernah saya angkat ya. Jadi kita boleh berfoto dengan patung, tapi kalau patung yang bersifat sesembahan tidak boleh, mutlak tidak boleh. Jangan. Beda kalau patung fun, seni. Kalau seni silakan. Ini enggak. Patung yang disembah, jangan sampai kita berfoto di patung-patung yang disembah. Begitu juga kita memelihara patung, boleh kalau dia sifatnya seni, walaupun sebaiknya jangan, karena memang bangsa jin suka bertengger di patung-patung, termasuk di lukisan-lukisan. Walaupun diperbolehkan kalau yang bersifat seni, menurut jumhur ulama. Ya. Kenapa? Karena memang patung-patung, gambar-gambar itu paling mudah disisipin. Karena patung naga, patung harimau, itu jin suka di situ, bertengger di situ. Lukisan-lukisan yang lama, jin suka. Jadi kalau sudah jin suka di situ, ketika kita pajang di rumah kita, yang terganggu siapa? Istri kita, anak kita bertengkar aja, panas aja. Padahal nggak ada masalah, tapi mau berantem aja sama istri, sama bertengkar aja sama anak. Istri kita cantik, tapi nengoknya tuh nggak suka. Itulah dia. Jadi makanya Allah sendiri, Allah yang menciptakan makhluknya yang murka sama Dia, tapi ketika waktu itu makhluknya yang jahat itu membanggakan, karena setan itu bangga dia kalau tanduknya itu keluar. Itu kebesarannya, kebanggaannya. Artinya di situ dia berkuasa, berleluasa untuk menggoda manusia, untuk menipu manusia, khususnya orang beriman. Nanti akan kita jumpai hadisnya. Ketika waktu-waktu yang terlarang, di mana setan itu ini lagi senang-senangnya,
di situ dia akan mudah menggelincirkan kita. Itu dia ya. Kita teruskan sedikit lagi. Wa hadatsani an Malik an Hisham. Jelaskan kepadaku dari Malik dari Hisham bin Urwah, anak Urwah. Hadis yang ke-511 ya. An Abi dari ayahnya, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza bada hajibus syams, apabila sudah nampak hujung cahaya matahari, fa akhirus salah, maka selesaikanlah salat, hatta tabruza, sampai sempurnanya. Wa idza ghaba hajibu syams, tapi ketika tenggelam ujungnya matahari, fa akhirus salah, maka selesaikanlah salat hatta taghib, sampai betul-betul tenggelam dia. Artinya ketika ba'da asar itu bayang-bayang cahaya matahari sebelum tenggelam, di situ dilarang. Itu ya. Tidak boleh. Jadi sholat pun begitu juga. Jangan sampai kita sholat ketika waktu-waktu itu. Sholat, maksudnya sholat sunnah. Nanti ada yang diperbolehkan sholat sunnah. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Itu boleh ya. Sholat sunnah mutlak yang awal. Udah gitu apa? Sholat sunat yang dia muakkadah, yang sangat dikuatkan. Sholat fajar. Makanya menurut jumhur ulama kecuali Imam Ahmad bin Hanbal, sholat sunat fajar kalau kita kelewatan habis subuh boleh. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal, dia mempertahankan hadis ini, tidak mau. Jadi kapan mengqadhonya? Waktu sholat duha. Nah, itu dia ya. Tapi kalau sholat wajib, semua ulama sepakat, semua ulama mazhab sepakat. Kalau sholat wajib, kita umpamanya krodit, macet di tengah jalan, naik busway, naik mobil pribadi, naik motor dan sebagainya, sudah mau tenggelam matahari, meskipun 1 menit lagi mau azan maghrib, wajib kita tunaikan. Ya, wajib hukumnya. Kalau kita udah mau maghrib, nantilah habis maghrib aja ke qadha, berdosa dia. Sudah wajib dia mengqadhonya, berdosa dia melakukan itu. Tak boleh ya. Kalau sholat wajib itu, jadi sholat sunat yang diperbolehkan itu sama lil fatid, sama sholat disamakan martabatnya seperti sholat yang tertinggal, yaitu tahiyatul masjid. Kecuali Imam Malik. Mazhab kitab ini, kalau sudah mau maghrib ketika masuk masjid, sebaiknya jangan tahiyatul masjid. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak. Beliau berkeyakinan dan beliau mentarjih daripada berbagai macam hadis yang ada ini, kalau tahiyatul masjid tetap dibolehkan, karena Rasulullah pernah perintahkan ketika tergelincir matahari hari Jumat, ketika Rasulullah sudah masuk naik ke mimbar, ada sahabat masuk, itu dilarang duduk. Qum sholli rakaatain. Udah. Mayoritas ulama hadis menafsirkan itu hadis itu salat tahiyatul masjid. Ada juga ulama yang mengatakan itu sholat qoblal Jum'ah, 2 rakaat sholat sebelum Jumat. Itu dia ya. Nanti boleh ditanya kalau masih ada yang diragukan sholat-sholat yang boleh dan yang tidak ya. Kita teruskan. Wa haddatsani an Malik anil Ala bin Abdurrahman, diceritakan kepadaku dari Malik bersumber daripada Ala an Abdurrahman qala, beliau berkata dakhalna ala Anas, kami berjumpa kepada Anas bin Malik ba'da zuhur, setelah zuhur, faqama yusalli al-'asr, dia berdiri salat asar, falamma faragha min salat, ketika beliau setelah selesai salat, dzakarna ta'jil as-salat, kami ingatkan segeralah salat, atau dzakaraha, atau dia mengingatkannya, jangan lama-lama, percepat saja. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiqin, itu salatnya orang munafik. Artinya jangan menunda-nunda ya. Tilka salatul munafiqin, itu ciri-ciri salat orang munafik. Tilka salatul munafiqin, itu adalah salat orang munafik. 3 kali diulang ya. Yajlisu ahadukum hatta idza farrat syams,
Duduklah salah seorang di antara mereka sampai telah menguning cahaya matahari. Wa kanat baina qarnai syaitan. Karena waktu itu ketika mulai terbenam matahari itu muncul dua tanduk syaitan. Itu di antara dua tanduk syaitan gitu ya. Wa kana baina qarnai syaitan. Waktu itu, waktu yang dilarang salat itu adalah di antara dua tanduk syaitan. Artinya makhluk Allah yang jahat tadi bangga dia waktu itu. Dan ketika itulah ibarat kita, Pak. Ada nggak waktu manusia diam? Ada nggak manusia diberikan Allah waktu dia senang bangga kali ya? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Bulan madu ya kan, malam pertama. Itu kan waktu yang paling disenangi oleh seluruh umat manusia. Iya, itu pertama. Yang kedua, ada nggak lagi waktu yang lain yang dibanggakan oleh manusia? Ketika anaknya lahir. Bangga kan ini? Bangga kita kan? Kalau anak kita lahir ketika ini. Udah itu waktu kapan lagi? Waktu dapat duit. Iya. Banyak ya. Waktu-waktu yang kita membuat hati kita senang. Jadi setan itu waktu-waktu itulah kebanggaannya. Waktu itulah yang keluar tanduknya, yang membuat dia semakin kuat, semakin perkasa, semakin senang dia untuk menghancurkan umat manusia. Jadi jangan heran, banyak manusia ini jadi walinya setan. Kata Allah, hal unabbikum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin athim yulquna as-sama wa aktsarum kadhib. Maukah kamu kutunjukkan, kata Allah, kepada siapa kuturunkan manusia-manusia penipu, pembohong, selalu melakukan dosa, kepada dukun. Setan membisikkan kepada paranormal, kata Allah, lebih banyak bohongnya. Baru kalau dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, aktar min mi'ati kadzbah, kata Rasulullah, bisikan setan, bisikan jin kepada walinya. Siapa walinya? Paranormal, dukun, ahli perbintangan. Udah, ada yang benar, tapi di sisi punya aktar min mi'ati kadzbah, lebih daripada 100 kedustaan. Hati-hati. Nauzubillah. Awala karni syaitan, atau waktu itu adalah munculnya tanduk syaitan. Di atas tanduk syaitan waktu itu munculnya atas tanduk. Qama fanaqara arba'an, kemudian dia berdiri, ya. Dia mematu 4 kali. Artinya dia melakukan rukuk dan sujud sebanyak 4 kali dengan cepat. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Tidak ada yang mengingat Allah ketika itu, pada waktu itu sedikit sekali. Jadi artinya kita itu jangan sholat sunnah pada waktu-waktu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Itu dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silahkan ada pertanyaan, kalau enggak kita teruskan. Fadhal. Silakan. Salam. Kalau sholat duha terlupa atau terlewat pada saat kerja, itu mulai dikodok pada duha. Sholat duha itu aja. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita pas sholat subuh itu bisa berjamaah, Ustaz. Tapi ketinggalan sholat witir, sholat tahajud atau fajar. Itu habis setelah subuh boleh kita lakukan atau mana kita dulu? Qobliyah subuh dulu atau apa? Itu aja. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, mohon dijelaskan urutan atau adab dalam berdoa. Itu aja. Pertama mungkin minta ampun atau Iya, itu aja. itu aja. Saya jawab dulu ya. Nanti silakan pertanyaan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kalau dia salat duhanya terlambat ya? Boleh enggak diqadha setelah zuhur? Gitu. Salat duha jangan diqadha.
Ya, nggak usahkan sholat duha. Sholat rawatib saja tidak dianjurkan diqadha. Sholat rawatib itu ada dua, satu muakkad, yang satu ghairu muakkad. Yang muakkad yang 10. Qabla zuhur dan ba'da zuhur. Ba'da maghrib, ba'da isya, qabla subuh. Ya. Itu yang muakkad saja tidak dianjurkan diqadha. Udah. Apa hukumnya sholat sunnah duha? Sunnah ghairu muakkad. Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal tidak disunahkan istimrar, sekali-sekali aja, kecuali jumhur ulama disunahkan sunnah biasa saja. Jadi sholat duha nggak perlu diqadha, sedangkan sholat rawatib tadi suruh diqadha. Jadi kalau tadi sekaligus pertanyaannya, sholat qabla subuh nggak perlu diqadha. Tapi kalau sholat sunat fajar ya, jadi harus bisa dibedakan ya. Saya kira saya nggak mau ulang lagi sholat sunat fajar dengan qabla subuh ya. Walaupun banyak orang menyamakannya, tapi berbeda. Karena fadilahnya pun juga Rasulullah beda. Rawatib, qabla subuh rawatib. Di dalam hadis sahih dibedakan. Rasulullah tidak pernah menyuruh rawatib diqadha. Yang Rasulullah qadha, yang suruh perintahkan qadha sholat witir, sholat tahajud, dan khususnya sholat sunat fajar 2 rakaat. Itu diqadha kapan saja boleh, walaupun waktu-waktu yang haram, kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Itu dia ya. Kita habis kita selesai sholat subuh, kita mau qadha. Sunat fajar saja, qabla subuh jangan diqadha. Sunat fajarnya. Sholat qabla enggak ya? Tidak. Sholat fajar. Sholat sunat fajarnya diqadha. Lantas tahajudnya Diqadha. witirnya terakhir. Terakhirnya witir. Itu dia ya. Nah, kemudian bagaimana ada berdoa? Pertama kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ta'awuz dulu. Baru baca bismillah. Kemudian tahmid. Memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, barang siapa yang berdoa dia tidak berselawat kepadaku, itu mauquf baina samai wal ard. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terapung doa, tapi itu doa yang panjang, doa yang khusus. Kalau kita doa berjemaah, doa yang panjang. Enggak semua doa mesti pakai syarat itu tadi. Contoh doa masuk WC, jangan pula dia berselawat dulu kan panjang-panjang, dia udah selesai. A'udzubillahi minas, mau masuk WC nih, datang istri kita ditolak, kita ke WC langsung, lama kali kenapa bang nih katanya. Ya, doa mau pakai sepatu, doa masuk masjid, jangan pula berdiri di masjid itu begini, orang udah antri semua kan, lah, jangan. Jadi doa yang sifatnya untuk berjemaah, atau kita doa ba'da salat, doa sendiri tapi yang khusus. Apa tadi? Ta'awuz, baca bismillah, tahmid, selawat. Baru jangan langsung udah selawat, perhatikan nanti. Jangan langsung kita minta Allah Rabbana atina fid dunya hasanah, minta dunia dia dulu. Ya Allah kayakan aku ya Tuhan, capek kali aku miskin nih katanya. Sebaik alhamdulillah, sebaik selawat. Jangan, minta ampun dulu, ampunkan dosaku ya Allah. Allahumma firlana kalau jamak, kalau sendiri Allahumma firli. Udah gitu jangan langsung minta ampun kedua orang tua dulu. Allahumma firli wali walidaina. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tuaku. Begitu capeknya kedua orang tuaku ya Allah. Sebagaimana mereka mengasihi aku sejak kecil, mereka ya Allah mencintai aku ya Allah, sampai mereka berani makan yang haram demi aku ya Tuhan. Ampunkan dosanya ya Allah. Kasihilah kedua orang tuaku ya Allah sebagaimana mereka mengasihi aku ya Tuhan. Ya. Doa orang tua sebagaimana yang kemarin hadisnya itu makbul. Setelah kita mendoakan orang tua, jangan langsung juga kita minta doa kaum muslimin. Makanya khutbah Jumat, ad-du'a lil muslimin itu rukun khutbah. Kalau ada orang khatib enggak mendoakan kaum muslimin, enggak sah khutbahnya, enggak sah salat Jumatnya. Kita doakan kaum muslimin. Baru masuk. Apa kita mau? Ya Allah, minta istri lagi ya Tuhan. Mana tahu ya kan. Ya Allah capek kali aku miskin nih ya Tuhan. Janganlah kayak gitu. Nggak boleh berkeluh kesah gitu ya. Nggak bisa banyak, sedikit aja ya Tuhan. Jangan juga gitu, doanya salah. Jadi silahkan kita doa apa saja.
Ya Allah, kayakan aku ya Tuhan. Mudah-mudahan dengan kekayaan itu aku bisa selalu dekat kepadamu ya Allah. Dengan kekayaan itu aku bisa berdakwah ya Tuhan. Dengan kekayaan itu aku bisa jihad di jalanmu ya Allah. Nah itu dia. Jauhkan aku daripada fitnah harta ya Allah. Seandainya kau berikan aku kekayaan ya Allah, jangan sampai aku jatuh dalam lembah nista dan lembah kemurkaanmu ya Allah. Insya Allah kaya kita ya. Itu dia ya. Tapi aku tengok Ustaz tak kaya-kaya katanya. Ustaz ngajarkan kami doa kaya, tapi Ustaz tak kaya katanya. Nah ini udah salah ya. Kalau sudah ada berpikiran gitu udah salah itu. Bagaimana doa yang begitu banyak Rasulullah ajarkan, tapi Rasulullah tak kaya. Jangan sampai kita berpikiran, ini Ustaz ini ngajarkan minta kaya mulu, tapi dia tak pernah kaya katanya kan. Jangan begitu pikiran. Kalau sampai terlintas di pikiran gitu, maka Allah cabut keberkahan kita. Rasulullah miskin, nggak ada Rasul yang kaya. Ada Ustaz Nabi Sulaiman, siapa bilang? Nabi Sulaiman pun dia minta ampun sama Allah, ya Allah, jangan sampai kau berikan lagi nikmat yang kau berikan kepadaku kepada hamba-Mu yang lain. Karena Nabi Sulaiman sendiri pun Allah berikan cobaan yang begitu berat sampai beliau menangis dan taubat kepada Allah sebab kekayaan, sebab mukjizatnya yang luar biasa. Udah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mukjizatnya lebih dari segala rasul. Tapi Rasulullah tidak pernah menggunakan mukjizatnya untuk memperkaya dirinya. Tidak pernah Rasulullah. Padahal Rasulullah bisa menyuruh angin. Tapi Nabi Sulaiman punya mukjizat, dia boleh memerintahkan angin, dia pakai angin untuk dia bisa terbang. Dia punya mukjizat bisa berbicara dengan hewan, dia gunakan itu. Rasulullah enggak. Padahal Rasulullah itu paham. Coba ketika Rasulullah berjalan, Pak, batu-batu itu berselawat, Pak. Terkejut sahabat, ya Rasulullah, siapa yang berselawat? Siapa yang mengucapkan selawat? Kata Rasulullah, batu. Ditunjuk Rasulullah, subhanallah. Pohon-pohon berselawat. Rasulullah bisa, nggak usahkan bahasa binatang, bahasa tumbuh-tumbuhan pun Rasulullah bisa paham. Tapi dia tak gunakan untuk kehidupannya. Rasulullah bisa menaklukkan segala bangsa jin, tapi Nabi Sulaiman dia gunakan mukjizatnya untuk menaklukkan bangsa jin. Rasulullah tidak. Seandainya Rasulullah gunakan, tidak akan mungkin sahabat meninggal jihad di jalan Allah. Dia gunakan jin kebal semua itu sahabat. Iya, kebal semua, Pak. Nggak bisa dipenggal. Disuruhnya jin itu masuk ke badan sahabat, tapi nggak boleh. Nggak boleh. Paman yang dicintainya meninggal di dalam pelukannya dan menggenaskan, dibelah dadanya, dikunyah-kunyah jantungnya. Beliau menangis, begitu sedihnya. Begitulah cobaan Rasulullah. Bagaimana cucunya, beliau masih hidup sudah tahu cucunya bakal dibunuh. Betapa sedihnya itu. Belum sampai dia melihat, menyaksikan, tapi sudah dinampakkan Allah cobaannya begitu berat dan kita nggak sanggup. Udah, Rasulullah kalau mau kaya nggak susah. Dia akan bisa perintahkan jin untuk mengambil seluruh mutiara, jamrud dan sebagainya di dasar laut untuk mengkayakan dirinya. Itu dia ya. Oke. Ada yang kurang tadi? Yang terakhir setelah doa, kita minta ditutup dengan selawat. Nah, tapi ada nanti ulama lain memberikan syarat juga, di tengah-tengah doa masukkan selawat. Tapi yang paling penting yang pertama tadi itu ya. Baru yang terakhir ditutup dengan tahmid dan selawat. Itu dia ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu saja. Kalau nanti ada yang kurang, nanti pagi kita insyaallah buka kita aktivian di Mushola Ziyaratul Iman ya. Silakan kumpulkan pertanyaan, kita akan lebih luas lagi nanti insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah